yang jelas sudah bukan PSN. Berarti rakyat harus tahu dan tidak mau ditakut-takutin sama Aguan dan para pengkhianat. Kalau dia mau pembangunan saya berjalan sesuai dengan prinsip bisnis yang benar. Jual beli itu harus kesepakatan dua pihak. Jadi nggak boleh dia takut-takut lagi. Udah ada ini pegang. Sudah bukan proyek strategis. Ini kan memang rakyat Indonesia ini diciptakan miskin bodoh, jadi timbulnya penakut. Haknya dirampas pun sabar katanya. Sama juga dengan kita, kapan Prabowo mau menindak para bajingan pengkhianat negara yang udah terlihat di depan matanya? Sabar katanya. Saya terus ingat, ini seorang ustadz yang ngomong dan kebetulan orang Cina, Felix Xiao. Kalau ada kejoliman di depan mata, kita sabar, itu namanya tolol. Itu yang ngomong seorang kiai itu, seorang ustadz. Kita sabar, tapi kalau ada kejoliman, kebiadaban di depan mata kita sabar, itu kita namanya orang bodoh atau tolol. Nah, mudah-mudahan saya ngomong ini rakyat bangunlah. Saya katakan tadi, apapun yang terjadi terhadap diri kita untuk mempertahankan hak kita, kalau sampai kita mati, kita syahid, masuk surga. Amin. Daripada di dunia hina oleh manusia-manusia busuk ini kita diinjak-injak gitu. Nah, ini yang perlu saya sampaikan. Saya cuma ingat itu. Tidak masuk dalam RPJMN 2024-2029. Berarti itu bukan proyek strategis nasional. Berarti berlaku di situ bisnis yang berlaku umum, tak ada paksa memaksa. Dan pada kesempatan ini juga para pengkhianat sadar yang kamu khianati bangsamu, saudaramu, bukan pendatang seperti pengusaha Aguan yang rakus ini. Hina banget kalau diingat oleh anak cucumu tercatat sebagai pengkhianat yang jadi peliharaan para pengusaha rakus. Udah hampir habis tuh pantai utara Tangerang tuh dikuasai kelompok bajingan itu. Masa nggak terbersih hatinya kayak pemerintahnya, nggak bisa merasakan gitu. Ya mudah-mudahan kalau dengar omongan saya ini rakyat berani bersatu untuk menjaganya, bukan untuk mengganggu. Mempertahankan hak adalah kewajiban. Dan khusus kepada Presiden Prabowo, Bapak kalau memang nggak mampu, nggak berani, takut ngadepin Aguan atau nggak berani ngadepin para pengkhianat itu, serahkan kepada yang berani. Dan gerakan-gerakan ketidakpuasan terhadap kepemimpinan Bapak sudah mulai terlihat. Jangan sampai terlambat. Malu kita kalau Bapak juga dikuyok-kuyok sama orang yang tidak suka karena kelemahan Bapak Presiden Prabowo. Ya ini yang punya kadang-kadang lihat Bapak lemah, Pak Presiden Prabowo lemah. Coba tegas. Dalam ketegasan itu kalau ada risiko, ya memang risiko. Kalau nggak mau ada risiko, udah bertapa aja kita di gunung. Itulah. Tapi jangan korbankan hampir 300-an juta rakyat Indonesia ini ditinggalkan pemimpinnya gitu.